Coba nih, kita kasih lihat. Ada satu, ada dua deh. Oh iya, yang sekarang itu dia bikin dua biar speednya lebih kenceng. Mac Mini M4, yes, di video kali ini kita bakal upgrade SSD-nya ke yang modul 2 TB seperti yang kalian bisa lihat di sini ya. Dan yang Mac Mini ini sendiri tuh bawaannya kan yang gue beli 256 GB, yang mana harganya kan nggak nyampe 10 juta. Nah, dengan tambah modul ini 2 TB yang mana harganya sekitar 5 jutaan, apakah bisa sukses dan kira-kira kayak gimana speednya? Kita lihat juga proses lengkapnya di video kali ini, jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, kita akan mulai proses operasi Mac Mini M4, proses upgrade SSD. Yang pertama kita mesti siapin beberapa tools ya, yang mana seperti yang gue bilang sebelumnya, ini nggak disiapin ketika kalian beli si SSD-nya. Jadi apa aja? Pertama ini buat nyongkel atau bahasa kerennya prying tools. Jadi ini tujuannya nanti buat buka bagian bawah dari si Mac Mini-nya. Yang kedua adalah ini, si suction, yang mana tujuannya buat kita megang bagian belakangnya biar lebih gampang kita pas nyongkel si bagian belakangnya. Nah ini gue sebenarnya pakai gantungan baju yang model suction karena gue nggak ada, dan kebetulan ini ada di rumah jadi gue bawa dulu aja. Dan yang ketiga adalah si Mac yang kedua ya. Yes, jadi kalian itu perlu laptop Mac atau ya produk Mac lain untuk bisa ngerestore si Mac Mini M4-nya. Dan yang terakhir pastinya ya harus ada Mac Mini-nya. Kalau nggak, apa yang kita mau upgrade gitu kan. Yaudah, langsung aja kita mulai. Oke, first of all, kalau kalian mau cek, ini gue punya Mac Mini ya. Tuh ya, Beat Mac Mini, Apple M4, 16 GB, Sequoia, dan storage-nya nih ya, 182 GB available dari 245. Karena, ya seperti yang video sebelumnya kita pernah kasih hacknya, gue taruh folder-folder home foldernya itu di SSD eksternal. Yang mana kalau bisa dilihat ya, ada di sini ya, masih tercolok, dan ada sedikit bunyi kipasnya kalau kedengeran. Gue udah pakai ini lumayan lama dan sebenarnya cukup reliable, walaupun gue ngerti beberapa case itu dia agak terhambat ya, karena memang speed daripada si SSD-nya itu nggak sekencang speed SSD yang ada di dalam si Mac Mini-nya. Makanya gue pengen coba upgrade-nya, dan kebetulan kan sekarang udah banyak yang jual. Salah satunya ini ya, dari brand lokal, Otatic Repair, yang mana nanti linknya juga gue taruh di bawah. Oke, sebelum kita bongkar, yang perlu dilakuin menurut gue, kalau kalian punya Mac perlu di backup, ya silahkan di backup dulu menggunakan time machine bisa, atau kalian bisa copy aja data-data penting, karena abis ini kita bakal format ulang semuanya ya. Dan ketika kita ganti SSD-nya, ketika SSD yang lama dicopot pun, kalau kalian mau balikin lagi ke SSD itu mesti diinstal ulang katanya. Nggak bisa kayak Windows PC atau laptop yang kita bisa gonta-ganti doang SSD-nya, karena controllernya ada di SSD-nya. Kalau di Mac Mini M4 terutama, dengan M-chip itu semuanya controller SSD-nya ada di chipsetnya, di M-series chipnya. Oke, jadi gua reset dulu aja. Kita erase all contents and setting. Coba. Oke, erase all contents and settings. Oke, guys, so here we go. Ini dia untuk Mac Mini M4-nya. Jadi kita akan bongkar bagian belakangnya ya. Nah, jadi di bagian bawah ini kan kalian bisa lihat di sini ada tombol power. Nah, di sini sebenarnya titik tumpuan istilahnya gitu ya. Jadi kita ngebukanya tuh dari bagian sininya aja, karena ini bagian terakhirnya lah istilahnya kayak gitu. Oke, pertama kita coba masukin dulu nih si suction-nya. Oke, udah ngunci. Nah, sekarang gua coba copot nih pelan-pelan. Suction-nya nih mesti kuat nih. Tuh, jadi kalau kita pakai ini tuh gampang angkatnya. Nah, kalau diangkatnya bisa, kita tinggal pelan-pelan copot si klip. Nah, gitu. Oke, karena ada beberapa YouTube channel yang nggak pakai kayak gini tuh patah bagian bawahnya. Jadi mesti hati-hati aja. Beres tuh ya, aman sentosa. Lem karetnya juga masih nempel ini ya, jadi aman. Next, baut. Nah, ini yang gue lupa mention, kita harus pakai obeng. Nah, ini baru pakai berapa bulan sudah ada debu-debunya tipis-tipis, karena kan jadi ini nih saluran exhaust ya dari si Mac Mini. Bagian depan dia itu tuh buat terima angin, bagian belakang tuh buat ngebuang anginnya.
Jadi dia itu jadi satu kesatuan sistem gitu sih, keren banget ya. Jadi yang bagian naik nih ya, ada tonjolannya ini buat intake, bagian belakangnya dia exhaust. Nah, ini kita pakai obeng andalan kita, Xiaomi WH. Ya, yang matanya selalu super lengkap. Oke, jadi kita mesti buka ini baut-bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya 8, ini pakai P4 katanya ya, nama bitsnya. Aduh, ngeri. Oke. Angkat aja ini. Oke. Nah, ini ada ribbon cable-nya masih ya. Oke, ada 2 buah baut lagi di bagian bawah. Tuh, di bawah kipas ya. 1 dan 2 ini yang masih kita buka buat ngangkat si kipasnya. Obengnya juga sama, pakai yang T5 aja udah bisa. Bautnya bentuknya beda ya, dia agak gede bautnya ya. Bautnya yang kayak gini. Ternyata dia ada yang kecil juga, yang bagian atas ini kita masih copot. Jadi semuanya T5 kecuali yang nempel ke apa sih ini, heatsink ya kali ya. Gila coy, heatsinknya kecil begini doang. Kita bikin PC, heatsinknya masih segede gaban. Nah, kalau udah kipasnya bisa diangkat dengan sangat mudah. Dan hati-hati ya, ada ribbon cable nih bagian kiri bawahnya. Coba nih kita kasih lihat, kelihatan lah ya, tuh ya, ada yang bawah ini ya. Kipasnya aja keren banget loh, finish and build quality-nya tuh ya. Dan ini dia si SSD internalnya ya, dia bentuknya yang kayak gini. Jadi bentuknya memang dia agak kecil, mirip sama SSD yang Steam Deck yang 2230, tapi ukurannya sebenarnya lebih gede. Oke, sekarang kita coba copot ya. Pakai bautnya ini yang T8 untuk SSD-nya. Oke, yes, bisa. Ya, ini buat si baut T8-nya. Oke, terus kita coba goyang-goyang joget SSD. Joget SSD-nya. Oke, there you go. Ini dia untuk modul SSD bawaan Mac Mini M4 yang 256GB. Seperti kalian bisa lihat ya, NAND, NAND flash-nya itu ada 1, ada 2 deh. Oh iya, yang sekarang 256 itu dia bikin 2 biar speednya lebih kencang. Dulu tuh kalau nggak salah pernah jadi problem ya di Mac Mini yang M3 kalau nggak salah. Kalau kalian yang 256 tuh dia NAND chipnya cuma 1, yang mana bikin speednya jadi lemot. Nah, sekarang kita keluarin yang punyanya Otatic Repair ya, M4 SSD. Oke, bisa dilihat ya, ini perbandingan kalau kalian mau lihat side by side. Nah, ini yang si Otatic. Jadi dia secara board desainnya tuh mungkin agak beda juga kalau kita lihat ya, tapi chipnya tuh dia lebih tebel. Mungkin karena tadi ya 1 TB ya dibandingin sama tadi cuma 256. Dan di sini tuh dia ada indikator ya, ada segitiga, di mana yang bagian yang pendek untuk dipasang ke SSD-nya. Ngeri coy, tapi inilah yang gue suka gitu loh, tinkering. Oke, nah udah kita masuk, udah ngeklik, aman, tinggal kita pasang lagi aja nih bautnya ya. Jadi kita tinggal pasang lagi aja bautnya, udah kenceng, dan tinggal kita balikin lagi aja semua ke asal ya. Oke, yang pertama kipas dulu. Oke, jadi dia tuh kayak di bautnya ada karetnya gitu ya, biar mungkin kipasnya itu nggak distort dan nggak berisik loh. Jadi Apple tuh mikirin segitunya. Oh ya, by the way, sebelum tutup, ini nih kalau kalian mau lihat ya modul speaker yang baru, ada magnetnya gitu kalau ditaruh. Jadi speaker Mac Mini M4 kan lebih bagus ya yang sekarang ya, mungkin karena emang dimensinya kayaknya sedikit lebih tebel, dan sebenarnya cuma 1 doang loh. Gila ya, Apple dengan speaker kecil itu aja lumayan loh sebenarnya kualitas speakernya. Oke, sekarang kita balikin si plate yang bawahnya ini. Pokoknya hati-hati yang kabel aja, jangan sampai copot ya, karena itu kabel power. Yang ini nih, yang kecil ini ya. Oke. Oh ya, by the way, ini tadi ya klip-klipnya ya. Yang tadi kita mau copot besi ada 4 biji doang. Dah, aman. Kita kembalikan ke asalnya. Jadi kita bisa langsung tekan-tekan aja. Boom. Udah deh. Mac Mini kalian udah naik jadi 2 TB. Belum guys, masih ada satu proses yang nggak kalah penting.
perhatiin lagi ya. Oke, next step. Ini urutannya mesti diperhatiin ya. Yang pertama adalah kita mesti colok HDMI dulu ya. Ini HDMI ke monitor. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita mesti tahan tombol power sambil kita colokin kabel powernya. Ini tuh gunanya untuk kita bisa masuk ke DFU mode atau itulah device firmware update singkatannya ya, buat si Mac Mini ini. Karena kita mesti masukin si OS-nya tadi ya ke dalam SSD Mac Mini yang baru ini. Oke, jadi kita tinggal tahan si tombol powernya sambil kita pencet. Oke, sambil pencet sambil dimasukin dan kita tahan. Nah, itu dia ya, kalian lihat ya, ada lampu merah ini ya, berkedip, yang artinya sekarang Mac Mini-nya udah masuk ke DFU mode. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan masukin, nah di sini kita memerlukan Mac yang kedua buat kita bisa install firmware-nya ke dalam si Mac Mini yang baru ini. Nah, gue sih denger-dengar katanya kita itu harus menggunakan port Thunderbolt yang tengah, yang ada logo Thunderbolt-nya buat dicolokin kabel USB-C. Nah, ini in this case gue pakai kabel USB-C Thunderbolt ya, Thunderbolt 3. Cuma nanti kita coba lihat aja, kalau dia nggak bisa gue udah coba kabel yang lain, nanti gue coba sekalian testing. Karena katanya gue dengar ada yang nggak bisa pakai kabel Thunderbolt. Nah, sekarang kita coba colok ke laptopnya. Nah, software update required to connect your iOS device. Waduh. Oke, kita coba install sebentar. Kalau Mac kalian belum diupdate ya mungkin harus diupdate dulu ya, tapi kita lihat dulu aja nih. Oi, finally sudah nongol ya. Jadi sekarang kita di Mac DFU mode. Jadi ada dua cara. Satu, kita bisa download dulu firmware-nya, atau yang kedua kita bisa restore aja langsung. Dia akan download firmware-nya sambil berjalan, yang mana mungkin akan butuh waktu karena file itu ukurannya sekitar 16 GB. Ya, balik ke pilihan kalian masing-masing aja. Kalau gue mungkin gue bisa restore karena gue tadi udah download ya si IPSW Mac-nya. Dan kita bisa restore langsung. Extracting software dan cepet ya, kemungkinan karena kita pakai Thunderbolt cable, tapi bisa katanya pakai kabel bawaannya HP. Kalau kalian pengen yang USB-C to C iPhone itu juga bisa, cuma mungkin agak pelan aja karena kan kabel itu cuma 480 MB per second. Agak deg-degan. Preparing Mac for restore. Oke, lah dia buka tab baru. Oke, hilang tabnya. Oke, hilang Mac-nya. Dan, lampunya jadi warna putih. Yang tadinya warna orange, sekarang jadi warna putih ya. Dan masih kedip-kedip agak nggak jelas gitu, nggak kayak biasa. A few inches later. Nah, jadi ternyata cara tadi yang langsung dari Findernya Mac itu gagal ya, fail. Makanya dia jadinya kedip-kedip. Jadi gue akhirnya coba cek tutorial lain dan ternyata katanya emang lebih oke, lebih rekomen pakai Apple Configurator. Yang mana prosesnya kurang lebih mirip ya. Jadi dia detect Mac Mini-nya di DFU mode dan kita tinggal drag and drop aja si file IPSW software-nya yang kita download 16 GB tadi. Nah, tinggal ditunggu aja nih prosesnya dan beres ya. Kalau beres itu dia akan boot up langsung ke posisi startup awal kayak pas beli baru. Dan selesai deh. Oke, guys, sudah selesai. Sekarang tinggal setup dan habis ini kita langsung cek untuk SSD-nya, speed-nya gimana dan yang lain-lainnya. Let's go. So, langsung aja kita cek settings dan storage. Tada! 2 terabyte. Sukses. Nah, sekarang tinggal speed test aja. Paling habis speed test nanti gue kasih kalian juga lihat perbandingan antara SSD kita yang sebelumnya yang standar ya sama SSD yang kita kemarin upgrade eksternal 2 TB sama yang ini. Oke, kita coba tes dulu aja ya. SSD pakai speed target drive-nya kita udah di download ya. Oke, and we start. Bam, 3200 write dan hampir 3000 read. 3300, 3200. Oh, dikit lagi 3000. Oke. So, there you go ya, guys. Speednya
masih lebih kenceng dibandingin sama speed SSD bawaan pastinya. Jadi that's thumbs up. Dan kalau kalian pengen lihat nih, gue ada comparison juga sama pakai aplikasi satu lagi ya, Amorphous D-Smart, karena buat yang pakai Windows kayaknya lebih afdol kalau pakai yang aplikasi itu. Kalau ini kayak buat pakai yang Mac doang gitu. Oke. So, udah proven ya, aman, ganti SSD bisa, tinggal di-install ulang pakai di FU mode dan pakai Apple Configurator. Nanti untuk link download si IPSW-nya gue taruh juga nanti linknya di bawah. Dan ya, shoutout buat Otatic Repair ya. Jadi kalau kalian pengen beli, linknya juga gue taruh di bawah. Kalau kalian pengen beli, gue rasa sih better sekalian beli langsung sama Mac Mini-nya, karena mereka juga ada. Jadi udah diinstalin, jadi kalian nggak usah repot. Tapi kalau kalian yang udah punya ya Mac Mini, yang pengen beli modul SSD-nya aja, itu juga ada di sana. Sip. Oke, guys, sukses ya jadinya Mac Mini M4 yang awalnya cuma 256 udah jadi Mac Mini M4 2TB. Yang mana kalau kita cek di Apple, itu harganya kita mesti nambah $800 atau 13 juta rupiah. Yang ini 5 jutaan aja, yang mana total-total sama beli Mac Mini-nya sekarang mungkin 15 juta ya. Jadinya kalian dapet yang 2 terabyte. Wow, jadi ya highly recommend sih kalau kalian pengen upgrade, karena ya bisa do it yourself juga, walaupun gue tahu abis video ini mungkin gue bisa di blacklist sama Apple, but anyway, ini buat kalian aja kontennya ya. So, kalau kalian suka, dibantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ke Best in Data YouTube channel. Itu aja, thank you semua again. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next utak-atik berikutnya. Sama nama tokonya ya, utak-atik. Ciao. Woo! Sukses.